Shalom anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi pada hari ini, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021, untuk pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajaran adalah kamu dapat menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kali ini kita mempelajari pengaruh kegiatan ekonomi. Secara garis besarnya, kegiatan ekonomi itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apa saja pengaruhnya? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ada beberapa hal, yaitu satu, masyarakat dapat memilih barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, masyarakat dapat mengetahui perbedaan kualitas suatu barang atau jasa yang akan digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat bisa memilih barang atau jasa berdasarkan prioritas kebutuhan utama. Keempat, kita dapat mempertimbangkan untung atau rugi dari keputusan yang dibuat. Kelima, meluasnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat dikurangi. Keenam, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dari adanya kegiatan ekonomi. Nah, ada faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Mengapa dikatakan sebagai sumber daya manusia? Karena manusia itu merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam menciptakan kegiatan ekonomi serta melakukan pembangunan di dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau ekonomi ingin maju, maka pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap yang mempengaruhi itu sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusia itu mempunyai pendidikan yang tinggi, maka ekonomi akan maju. Tapi jika penduduknya atau masyarakatnya memiliki kualitas pendidikan yang rendah, maka ekonominya akan rendah juga. Yang kedua, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ternyata berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Karena suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya alamnya memadai. Contohnya, tanahnya, tumbuhan, air, dan hal-hal yang mendukung untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, modal. Nah, modal ini segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal itu bisa berupa peralatan, perlengkapan, uang, dan sebagainya. Nah, jika tidak ada sumber modal, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan. Makanya itu salah satu cara untuk mendapatkan sumber modal adalah dengan melakukan pengembangan investasi atau pembentukan investasi. Dengan kata lain, kita mencari investasi dari investor-investor yang kaya, yang mau menanamkan modalnya. Yang keempat,
teknologi. Ternyata perkembangan teknologi ini berpengaruh terhadap proses produksi. Nah, jika teknologinya semakin canggih, maka proses produksi juga akan semakin cepat diselesaikan karena didukung oleh teknologi yang semakin maju. Pendapatan masyarakat. Untuk membuat suatu barang, produsen harus memikirkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rendah, kemampuan membeli barang akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika anggaplah kita sebagai produsen, kita ingin memproduksi suatu barang, kita harus memperkirakan, melihat masyarakat di sekitar kita atau konsumen yang menjadi tujuan kita. Apakah pendapatan mereka tinggi atau rendah? Nah, jadi kita bisa memproduksi barang sesuai dengan pendapatan dari konsumen atau pembeli kita. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pemerintah. Jika kebijakan ekonomi pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat tidak terjamin. Tapi, kalau kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya, melarang impor gula agar dari petani gula di dalam negeri lebih laku di pasar. Impor maksudnya ini mendatangkan gula dari luar negeri. Nah, pemerintah melarang untuk mendatangkan gula dari luar negeri karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan petani gula yang ada di dalam negeri. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu untuk mata pelajaran IPS. Ibu harapkan semua dapat mengerti dan memahami. Tetap jaga kesehatan. Shalom.